Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita masih bisa bersama-sama mengikuti renungan dan doa di pagi hari ini. Dan semoga di hari ini kita semua lebih baik lagi dalam melakukan kehendak Bapa di surga. Sebelum saya berdoa, saya senang membacakan satu ayat yang tertulis di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami. Kami mau mendoakan saudara-saudara kami, umat-umat-Mu di berbagai tempat dengan pergumulan hidup masing-masing. Mungkin saja ada yang bergumul oleh karena masalah rumah tangga, pekerjaan, usaha, pendidikan, juga masalah kesehatan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, yang dapat menjadi pendengar di setiap seru doa kami, serta menjawab sesuai kehendak-Mu. Bapa, saat ini kami teringat saudara-saudara kami, umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Bahkan saat ini hamba-Mu Bapak Pendeta Budi Solihin dan Ibu terpapar virus corona, juga saudara-saudara yang lain. Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Sebagaimana di waktu yang lalu orang yang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, bahkan orang mati Engkau bangkitkan. Kiranya kuasa yang sama berlaku juga buat keluarga hamba Tuhan Bapak Pendeta dan Ibu, dan juga umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit saat ini. Bapa, kami juga mau mendoakan keluarga hamba Tuhan Pendeta Eliasar Haba. Kiranya kesehatan, semangat, sukacita, surga terus menjadi bagian mereka, sehingga mereka tetap semangat di dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini kami telah siap mendengarkan nasihat-Mu melalui bacaan renungan pagi. Tolong tuntun kami Bapa, agar nasihat itu dapat berkuasa di dalam hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini Selasa 2 Februari 2021. Judulnya, Hukum Allah itu sempurna. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 19 ayatnya yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hukum yang diberikan Allah kepada umatnya dahulu kala adalah lebih bijaksana, lebih baik, dan lebih bermurah hati daripada hukum bangsa-bangsa yang paling beradab di dalam dunia ini. Hukum bangsa-bangsa membawa tanda-tanda kelemahan dan hawa nafsu yang tidak dibarui, tetapi hukum Allah membawa cap yang ilahi. Pemazmur berkata, Taurat Tuhan itu sempurna. Betapa ajaib dalam kesederhanaannya, kelengkapan dan kesempurnaannya, yakni hukum Yahweh. Itu begitu singkat sehingga kita dengan mudah dapat menghafalkan tiap-tiap hukumnya. Namun begitu luas jangkauannya sampai mengucapkan segenap kehendak Allah dan mengambil pengetahuan bukan saja tentang perbuatan-perbuatan lahir, melainkan segala pikiran dan maksud, keinginan dan emosi hati. Hukum manusia tidak dapat melakukan hal ini. Hukum-hukum manusia hanya dapat bertindak dengan perbuatan-perbuatan lahir saja. Seseorang boleh jadi adalah seorang pelanggar, namun menyembunyikan segala perbuatannya yang salah dari pandangan manusia. Boleh jadi ia seorang penjahat, seorang pencuri, seorang pembunuh, atau seorang yang berbuat zina.
Tetapi selama ia tidak kedapatan, hukum tidak dapat menyalahkan dia sebagai yang bersalah. Hukum Allah itu sederhana dan mudah dimengerti. Kalau anak-anak Adam mau menurut hukum itu dengan segenap kekuatannya, mereka akan memperoleh tenaga pikiran dan kuasa pemandangan untuk mengerti lebih banyak lagi daripada maksud-maksud dan rencana-rencana Allah. Maka kemajuan ini akan diteruskan, bukan saja hanya pada waktu hidup di dunia ini, melainkan pada waktu zaman yang kekal. Karena betapa jauh pun mungkin ia maju dalam pengetahuan akan hikmat dan kuasa Allah, masih tetap ada yang tidak terbatas di seberang sana. Oleh karena Taurat Tuhan itu sempurna, segala perubahan daripadanya pastilah kejahatan. Penurutan adalah satu-satunya syarat atas mana Israel dahulu kala akan menerima kegenapan segala perjanjian yang membuat mereka umat Allah yang sangat dicintai, dan penurutan kepada hukum itu akan membawa berkat-berkat yang besar kepada individu dan bangsa-bangsa dewasa ini sebagaimana pada bangsa Ibrani. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah diingatkan bahwa hukum atau aturan-aturan yang Engkau berikan itu adalah sederhana dan mudah dimengerti. Apabila kami mau menurutinya dengan segenap kekuatan kami, maka kami akan memperoleh lebih lagi pengertian rencana-rencana Allah bagi kami. Terima kasih Bapa atas kasih melalui hukum-hukum yang Engkau berikan bagi kami. Tolong kami Bapa dan sempurnakan penurutan kami, agar kasih karunia-Mu menjadi bagian kami semua. Bapa di surga, di sepanjang hari ini, kami percaya berkat yang limpah, sukacita, damai, sejahtera menjadi bagian kami semua hari ini dan selamanya. Di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.